Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagi hamba Allah yang sudah menyaksikan Allah, sudah tak berguna lagi, sudah tak berlaku lagi ketakutan, kesedihan, sudah tidak berlaku lagi ujian-ujian itu. Kenapa? Karena manusianya sudah almarhum kok. Karena manusianya sudah diterima di sisi Allah, kok mau diuji? Ya tidak mungkin lah. Jadi orang-orang yang diuji, yang dikasih bala itu hanyalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak kembali kepada lillah, akan tetapi hatinya masih kembali kepada linnas. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang kafir menurut Allah lu ya, bukan menurut KTP. Menurut Allah, karena ini kajian dari atas, dari Allah, dari langit. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang-orang kafir di sisi Allah itu adalah ketika wujud manusianya masih ada di dalam dadanya. Ya itulah orang kafir di sisi Allah lu ya. Jangan salah, bukan di sisi KTP. Akan tetapi di sisi Allah. Jadi kalau orang-orang kafir di sisi Allah itu ketika Allahnya gaib, ya itulah kafir. Apa sih kafir itu? Terhijab. Kafir itu terdinding. Kafir itu terpisah, terjerat. Kepahamannya terjerat dengan keakuan dirinya. Itulah kafir itu. Kafir itu akhirnya tinggal di alam barzah, alam penantian, alam perpisahan, alam hijab antara Tuhan dan manusianya. Itulah alam barzah yang katanya matahari setinggi sedepah, panasnya begitu dahsyat. Coba kita pahami, kita hayati di dalam dada kita. Seumpama matahari yang itu tuh, seumpama dekat dengan kita, jangankan kita merasakan panas, hancur kita. Jadi maknanya matahari itu bukan yang di atas, matahari itu yang di bawah ini. Inilah matahari yang panas itu yang selalu membakar manusianya sehingga manusianya berkeringat, kadang sedengkul, sepusat, sebahu, bahkan tenggelam di dalam keringatnya. Apa maknanya? Dengan matahari yang sangat dekat hawa nafsu ini, maka manusianya tenggelam, hancur, terbakar di dalam uang-uangnya, terbakar di dalam harta-hartanya, terbakar di dalam kekayaan-kekayaannya, terbakar di dalam pangkat dan jabatannya, terbakar di dalam ilmu-ilmunya, terbakar di dalam amal-amalnya, terbakar di dalam sholat-sholatnya. Semuanya serba membakar karena semuanya hanyalah fitnah. Fitnah itu apa sih? Fitnah, mestinya manusianya yang gaib, ini kok yang wujud manusianya. Dan mestinya Allah yang wujud dan yang gaib manusianya. Kok manusianya jadi Allah? Ya kena fitnah terus, kena ujian terus, kena balak terus, kena siksa terus. Kenapa? Karena jaga-jaga apa yang bukan miliknya. Karena jadi malaikat malik.
panas terus, hatinya cemberut terus. Bu Rohaya, inilah makrifat yang tertinggi ya Ustadz. Ikuti saja apa yang dikehendaki Allah. Enjoy saja, alhamdulillah Bunda. Jadi makrifat yang tertinggi adalah ketika manusianya tidak makrifat lagi. Jangankan makrifat kepada Allah, makrifat kepada dirinya sendiri saja tidak bisa. Kenapa? Karena tanpa uripe Allah, bagaimana mungkin manusia tahu akan dirinya? Dengan uripe Allah itulah manusia tahu akan dirinya, bahwa dirinya hanyalah makhluk. Akhirnya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Ketika manusianya sudah tak bisa ngaku-ngaku lagi di dalam dadanya, bila manusianya yang wujud, bila manusianya yang hidup, bila manusianya yang berkuasa, tidak bisa apa-apa lagi. Baru nyata, innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka nyembahlah, maka mengabdilah kepadaku. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah solat, bukan mengerjakan solat loh ya, dirikanlah solat. Maknanya apa? Tegakkan bahwa hidup ini Allah. Maka fa'bud di aqimis sholata lidzikri, itulah yang dimaksud. Bila sudah tahu, bila sudah tegak bahwa hidup ini Allah, maka yang ingat Allah, yang bisa zikir pada Allah, ya Allah sendiri. Yang bisa ingat kepada Allah, ya Allah sendiri. Manusianya bagaimana mungkin bisa mengabdi? Manusianya bagaimana mungkin bisa mengingat tanpa Allah? Inilah bukti Allah mengabdi kepadaku. Kalau bahasan dari bawah, bahasan dari dunia, bahasan dari hawa nafsu, tidak akan berani pakai judul ini. Karena judul ini judul yang tabu bagi hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kan pakai judulnya, aku mengabdi kepada Allah. Aku menyembah kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah, seolah-olah semuanya manusianya yang bisa begitu. Allahnya tidak bisa apa-apa. Ngapain menyembah apa yang tidak bisa apa-apa? Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, sami-sami benda. Jadi Allah mengabdi kepada manusia di dalam pekerjaannya. Allah mengabdi kepada manusia ketika Kang Ramdhani jualan somai. Itulah rupa pengabdian Allah kepada Kang Ramdhani. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada Kang Ramdhani. Kalau tidak ada Allah, ya tidak bisa jualan Kang Ramdhani. Bukan Kang Ramdhani yang merasa mengabdi kepada Allah. Bila Kang Ramdhani, bila saya yang merasa mengabdi kepada Allah, ya mana mungkin makhluk jadi khalik. Sedangkan makhluk itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Tapi kalau khalik menciptakan apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Silakan para sahabat-sahabat dibagikanlah live ini bila live ini memang bermanfaat untuk pengobat hati yang selama ini hati kita sakit, hati yang tersesat, hati yang sakit. Dibagikan sebanyak-banyaknya sehingga disitulah kita sebagai Rasulullah suruh menyeru kepada manusia lewat membagikan live. Kalau seruan kita kepada diri sendiri, karena kita adalah Rasulullah, kita adalah
utusan Allah, kita adalah pesuruh Allah, dan kita bukan rasulnya setan, bukan utusan setan, bukan pesuruh setan, maka kita akan sadar bahwa apapun yang tergerak pada tangan, pada kaki, pada akal fikir, pada hei semuanya, umatku, kakiku, tanganku, fikirku, hatiku, kembalilah kepada Tuhanmu. Itu seruannya. Karena kita sudah sadar bahwa hanya Allah yang mengabdi kepadaku. Hanya Allah yang menguasaiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada pertanyaan lagi pada sahabat-sahabat? Jadi kajian dari atas memang beda kajian dari bawah. Kalau kita kajian lewat bawah, kendaraannya buruknya hawa nafsu, selamanya muserai, tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Kendaraannya hawa nafsu, kendaraannya manusianya yang merasa berhak melakukan syariat, kendaraannya manusianya yang merasa berhak melakukan atau duduk di dalam toreka. Kendaraannya hanyalah manusianya yang berhak merasa berilmu hakikat. Kendaraannya hanyalah hawa nafsu yang merasa makrifat. Ya selamanya syariatnya ya syariatun nas, selamanya torekohnya ya torekotun nas, selamanya hakikatnya ya hakikatun nas, selamanya makrifatnya ya makrifatun nas. Kalau kita tidak berani murtad kepada syariat itu sendiri, kalau kita tidak berani murtad kepada toreko itu sendiri, kalau kita tidak berani murtad kepada hakikat, kepada makrifat itu sendiri, maka selamanya kita akan terbelenggu, terhukum, terpenjara, dan selamanya kita tak akan pernah ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena hati kita tidak suci. Jadi untuk ketemu bulan Ramadan yang mana di dalamnya itu iblis, setan, jin, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj sudah tak bisa nggoda manusia lagi. Kenapa? Karena setan, iblis, jin, Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal sudah dibelenggu, dipenjara, dikerangkeng. Ya tidak bisa nggoda manusia. Kenapa? Karena hatinya sudah sucinya Allah. Itulah yang dimaksud bulan suci Ramadan, dan itulah Idul Fitri, kefitrahan manusianya. Di dalam bulan puasa ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maknanya ketika saat Ramadan hati ini Al-Quran turun terus di dalam dada kita. Apa Al-Quran itu? Ayat-ayat Allah. Kita bisa duduk, ayatnya Allah. Kita bisa berdiri, ayatnya Allah. Kita bisa berlari, ayatnya Allah. Bisa makan, ayatnya Allah. Bisa minum, ayatnya Allah. Bisa belajar, ayatnya Allah. Bisa sholat, ayatnya Allah. Bisa tadarusan, ayatnya Allah. Semuanya di dalam pengabdian Allah, bukan pengabdian manusianya. Itulah nuzulul Quran itu. Dan di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ketika yang berkuasa hanya Allah Al-Qadar. Yang berkehendak, yang berkuasa hanya Allah. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar, ketika sudah malam dirimu di hatimu. Bila manusianya masih terang benderang, cahayanya Allah ya gelap. Bila manusianya masih terang benderang, cahayanya Allah hilang, gelap. Maka dari itu untuk meraih cahaya Allah, maka gelapkan cahayamu dulu, agar terang benderang cahaya Allah yang menguasaimu. Bila yang terang benderang cahaya hawa nafsumu, maka seolah-olah kita yang bisa mengabdi. Allah tidak bisa apa-apa. Kebalik iman akidahnya.
Mestinya manusia itu jadi makhluk diam saja, Allahnya jadi sang pencipta makhluk. Kok ini terbalik, makhluknya jadi kholik yang merasa bisa berkuasa apa-apa, Allahnya dijadikan makhluk diam-diam baik. Berarti iman akidahnya kebalik. Sumantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.